Halo, selamat datang di Big Emperor Oracle Chart Trading, teman-teman. Semoga hari ini bacaan ini akan resonate buat teman-teman, dan jangan lupa ini tentu aja nggak akan cocok untuk semua orang, jadi jangan dipaksain ya teman-teman. Dan kemudian kalau teman-teman ngerasa sebagai follower baru atau subscriber baru, gunakan headset karena mungkin bacaan ini nggak akan begitu jelas ketika teman-teman sudah terbiasa dengerin tayangan joget-joget yang suaranya kenceng banget gitu kan, dan suaranya juga pelan. Suara saya emang segini ya. Dan kemudian entah kenapa aku tiba-tiba keinget untuk sebuah ayat. Ini tanggal 4 ya. Betul. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Menjalin sebuah relationship, apalagi kita ngomongin sesuatu yang mungkin membuat teman-teman yang tadinya berantem atau bertengkar atau berselisih paham jadi melihat gambaran besarnya, jadi mungkin tiba-tiba jadi pengen terjuk lagi atau pengen akur lagi sama cinta yang sudah pernah ditinggalin. Tentu itu sesuatu yang bagus ya teman-teman. Dan ini ada satu lagi nih, ini kayaknya tentang pernikahan. Dan jika seseorang perempuan khawatir suaminya akan nuyus atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik walaupun manusia itu menurut tabiatnya bersifat kikir. Dan jika kamu perbaikin itu dan melihara dirimu dari nuyus, maka semula Allah meneliti apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu condong kepada satu orang sehingga yang memberikan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri, maka sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari karunia, dan Allah Maha Luas dan Maha Bijaksana. Ini tentang buat teman-teman yang mungkin sudah berkeluarga dan mengalami kondisi di mana suaminya itu nuyus atau nggak mau menafkahi ya, atau nggak mau bahkan melakukan hubungan badan. Itu sudah nggak boleh, apalagi udah lewat 3 bulan ya. Dan perpisahan adalah sesuatu yang memang di sini sudah diwajibkan, jadi supaya nggak terkatung-katung. Tapi terserah kalau memang si istri atau si suaminya yang mungkin terkatung-katung atau didiemin sama pasangannya itu pengen bertahan, ya itu adalah resiko ya. Tapi memang kalau dari kita dari hukum yang di sini memang akan selalu apa ya, lebih disarankan untuk berpisah saja supaya nggak menggantung. Aku juga tiba-tiba ingat bahwa apapun yang terjadi dalam sebuah relationship, jangan pernah menyamaratakan antara satu orang dan yang lain, karena bagaimanapun juga tiap orang punya metode masing-masing dan tingkat kedewasaan masing-masing ya teman-teman. Kadang-kadang ada orang-orang di sosmed atau influencer atau bahkan mungkin penonton juga bahwa yang menyatakan bahwa ketika seorang yang kamu cintai begini mending kamu tinggalin aja segala macam. Atau aku Libra, aku kalau Libra pasanganku itu cocoknya sama si Leo atau kayak semacam itu nggak akan cocok ya teman-teman, karena setiap orang itu akan punya proyeksi kehidupan yang berbeda, punya aspek variabel yang berbeda. Jadi itu nggak bisa jadikan teman-teman acuan, apalagi menyamaratakan itu. Dan kadang-kadang saya sempat ini dari kehidupan nyata, saya sudah melihat berapa banyak case, berapa banyak kejadian. Dan mungkin di sosmed juga banyak yang mungkin sudah mengekspos bahwa ketika seseorang itu nggak merasa bahwa cinta itu penting, yang penting adalah duit, yang penting adalah bisa memenuhi kebutuhan. Ujung-ujungnya apa teman? Bisa ditebak ketika orang itu nggak benar-benar cinta dan
yang si salah satu pihak merasa yang penting orang tuanya kaya, yang penting kita sama-sama, itu tuh nggak penting banget. Jadi tapi ketika udah menjadi hubungan, udah berkeluarga atau mungkin masih berpacaran, ternyata nggak secinta-cinta banget. Jadi ketika orang yang bersangkutan yang bilang bahwa dia tuh nggak butuh cinta, yang penting suaminya itu punya duit atau bini itu punya warisan segala macam, ternyata ketika terjadi pertengkaran atau apapun itu nggak terlalu memperjuangkan ya, sehingga entah dia diselingkuhin, entah lakinya lari sama orang lain, atau tiba-tiba jarang di rumah segala macam. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya adalah menderita sendiri, menderita karena keputusan sendiri yang merasa bahwa cinta tuh nggak penting, perasaan nggak penting. Padahal dalam relationship itu ketika seorang sudah menjalin hubungan, sebuah perasaan itu penting. Bagaimana kita menemukan seseorang yang akan memperjuangkan kita sampai akhir ketika kita jatuh bangun ya. Jadi ketika teman-teman jatuh bangun sendiri itu nggak enak loh, nggak diperjuangin kan. Ketika bertengkar, yang kamunya pengen memperjuangkan untuk tetap bertahan, yang satunya pengen bertengkar supaya cepat putus bubar gitu aja kan. Itu sesuatu yang nggak bagus untuk teman-teman. Dan tentu aja buat teman-teman yang mungkin nonton ini, jangan terlalu menyamaratakan apa yang dialami orang lain dengan apa yang kamu alami, karena mungkin ada dalam proyeksi emosional yang berbeda. Mungkin di satu orang mungkin dia akan cocok untuk aku mending akan jalin hubungan dengan orang lain yang lebih baru, tapi yang satunya lagi mungkin ingin untuk memperbaiki hubungan. Itu terserah orang masing-masing. Jadi kalau di sini juga akan ceritanya berbeda, yang saya ngomongin soal rekonsiliasi atau bertemu dengan orang lama dan perbaikin hubungan, saling memaafkan dan sebagainya. Ya itu emang itu yang diceritakan. Kalau memang nggak cocok ya jangan dipaksa, jangan ngomong bilang aku udah move on, aku nggak peduli. Padahal yang di sini ngomong soal soulmate yang berpisah ketemu lagi, orang yang bersangkutan sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan karmic partner yang ketika berpisah kayak ngerasa rugi, kayak ngerasa kayak bodoh amat, nggak pengen kembali lagi seperti itu. Atau sebaliknya nih, kalau saya ngomong soal berpisah ya berpisah aja sama karmic partner, nggak akan kembali lagi, tapi kamu mengharapkan untuk orang itu akan kembali lagi gitu kan. Udah kayak sebaliknya gitu. Itu kan sesuatu yang menurut saya tuh kenapa ya dipaksain kayak gitu. Padahal saya sudah sering ngomong, bacaan itu nggak akan cocok untuk semua orang ya. Kenapa selalu mengedepankan ego? Oke teman-teman, mari kita mulai bacaan hari ini. Apa ya? Dan kenapa ada kata penyesalan ya? Penyesalan ini tentang kadang-kadang seseorang harus merasa kehilangan, atau entah merasa ditinggalkan, atau sesuatu yang penting itu direbut oleh orang lain karena dia kurang berusaha, karena dia kurang berfokus pada hal tersebut. Ini aku nggak tahu, ini masih bias, entah itu tentang pekerjaan, entah itu tentang pertemanan, atau ini tentang seseorang yang sangat dicintain. Seseorang harus mengalami kedukaan, seseorang harus mengalami kehilangan, seseorang harus mengalami sesuatu yang gak berjalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Supaya apa? Supaya seseorang mati untuk hidup kembali, seperti burung phoenix yang hidup lagi dari abu. Seseorang harus bertransformasi, tapi kadang-kadang transformasi yang benar-benar transformasi itu selalu dilalui dengan penyesalan, rasa bersalah, rasa kenapa aku nggak sedak dulu seperti itu gitu. Ini selalu dibutuhkan ya teman, karena bagaimanapun juga kadang-kadang ketika seorang mengalami hal-hal buruk, entah itu bertengkar atau menjalin hubungan yang mungkin terlunta-lunta dan sebagainya, selama dia dalam hatinya nggak mempelajari itu, dia akan selalu ada dalam circle yang sama, circle karmic loop yang sama, sampai dia akan mengerti bahwa aku harus berubah, aku nggak boleh kayak gini terus, nggak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang selalu kelewat karena aku kurang berusaha banget gitu. Makanya dia selalu ada dalam penyesalan dan kehilangan, grief and loss. Dan
I want to feel that way again. Cinta itu kadang datang dan muncul setelah seseorang merasakan kehilangan yang kasih, teman-teman. Dan biasanya memang seperti itu. Kadang-kadang seseorang terlalu merasa bahwa oh, aku masih bisa dapetin yang lebih baik, jadi yang pilihan yang sudah dipilih itu ditinggalin dan memilih yang lain. Ibarat seseorang ada di taman bunga dan ketika di depannya ada bunga, dia ngerasa oh, aku mungkin bisa ngedapetin bunga yang lain yang kelihatan lebih indah, aku mau memetik yang lebih indah. Tapi setelah dia ke depan, ternyata ke depannya oh, ada yang mungkin lebih baik. Tapi setelah udah agak ujung, dia baru lihat oh ya boy, yang udah aku lewatin harusnya aku yang itu gitu, tapi dia nyesel. Sehingga seseorang ini mungkin juga menginginkan kesempatan kedua, menginginkan bagaimana dia tuh benar-benar dicintai sepenuh hati. Ini menarik banget ya. Perasaan ini selalu ada pada orang-orang yang punya kecerdasan emosional itu rendah ya, teman-teman. Ini bukan soal orang itu pintar nggak pintar, karena orang pintar dan nggak pintar biasanya selalu dinilai dari akademis. Tapi ketika berhubungan dengan relationship, kadang-kadang orang seperti ini masih belum nyadar apa yang akan dia lewatkan, apa yang akan dia sia-siakan dan sesali dan kemudian hari, teman-teman. Menarik sekali bacaan hari ini. Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa orang ini menyesal dan kenapa orang ini harus merasa dia harus berubah, dia harus nggak kayak gitu lagi. Siapa yang itu? You are the best thing in my story and my life. Aku ngerasa bahwa nggak suka kalau nggak rapi. Seseorang ini merasa kehilangan. Ini benar-benar kehilangan banget ya. Seseorang merasa kehilangan banget pada rasa yang dulu pernah ada, yang ngasih rasa yang pernah ada. Mungkin dia benar-benar entah dia yang mengecewakan atau dikecewakan, tapi kayaknya dia yang mengecewakan karena ketika bener-bener kayak dikejar, ketika bener-bener kayak dicintain banget, tapi itu nggak bener-bener direspon, sehingga seorang merasa bahwa cintanya nggak terbalas. I want to feel that again. Seseorang sepertinya merindukan rasa dicintain, rasa dikejar-kejar dan sebagainya, teman-teman. Tapi kenapa dia nggak berinvest dengan perasaan itu? Dan ini kemungkinan besar adalah seseorang divine counterpart dia yang memang akan selalu membuat dia merasa dicintai banget. Dan saat keduanya mungkin sudah berpisah lama ya, dia mungkin kayak mikir gitu, apa dia bahagia ya kalau udah nggak sama aku ya, apa dia di sana dia udah sama orang lain gitu. Dan ini juga ada indikasi bahwa orang ini juga nunggu apakah dia masih suka sama aku ya, padahal aku udah kecewa dia, apakah dia masih mikirin aku gitu. Menarik sekali, teman-teman. Kita cek energinya, teman-teman. Siapa tahu memang ini baca ini buat kamu. Di bawah tadi ada kartu. Iya. The Fool. This is the fool who dream. This is a fool. Seseorang yang bermimpi bahwa segalanya akan baik-baik aja, dan dia berharap dia bisa memulai lagi hubungan yang baru dengan orang yang dia sudah tinggalkan kayaknya, atau seseorang itu pergi dari kehidupan dia karena dia nggak ngerasa dicintain gitu loh. Tapi orang ini kayaknya berubah ya, teman-teman. Kita cek dulu deh energinya, apakah itu benar pemirsa. This is the fool. Mengantuk sekali, teman-teman. Ini di siapa ini yang ada dalam keterpurukan, yang dia ingin dia kayak pengen kayak dulu lagi,
ngerasain gimana dikejar-kejar, ngerasain gimana dia itu. Dia akan melakukan semacam confession. Seseorang ingin menyatakan sesuatu pada orang yang dia ingin menjalin hubungan lagi dengan orang ini. Apakah menyatakan cinta, teman-teman? Mungkin menyatakan cinta. Menyatakan cinta, mau dibawa kemana hubungan kita. Oke, kenapa aku tiba-tiba dengar lagu ini? Itu kan lagu lama banget ya. Aku ngerasa bahwa dulu dia menggantungkan hubungannya. Bahkan mungkin dia ninggalin orang tersebut. Sehingga pada akhirnya dia yang ninggalin itu, dia yang nyesel gitu. Dan dia nggak tahu hubungan itu mau dibawa kemana. Tapi dia sekarang pengen mengklaim hubungan itu ya. Itu sesuatu yang ambigu ya teman. Itu bacaan ini agak aneh hari ini. Tapi kadang-kadang ini cuma terjadi sama seseorang yang mungkin dia terlalu asik sama dirinya sendiri sampai dia mengabaikan perasaan seorang yang sayang banget sama dia. Mau dibawa kemana? Oh, Emperor Aries Emily reverse. Ini apa? Scorpio juga. Scorpio, Capricorn, Aries, Sun, Moon, Rising, dan Pisces akan relevan dengan ini. Entah kamu atau dia atau siapapun yang ada di sini. Tapi zodiak lain juga bisa. 4 akan relevan. Seseorang yang selalu ingin mengendalikan apapun, ingin ada dalam kontrol. Dia nggak pengen melakukan sesuatu yang nggak dia percaya itu akan berhasil. Dan di sini ada 2 kartu yang sangat relevan dengan bacaan. Dia benar-benar kayak nggak happy. Aku nggak tahu apakah dia tuh sendirian tapi hidupnya nggak happy, atau dia sedang menjalin hubungan dengan orang lain tapi rumah tangga atau pacarannya tuh nggak happy ya di sini. Ini ada 2 kemungkinan. Tapi Ariasnya ini nggak, Emperornya ini nggak happy dengan hubungan itu. Aku ngerasain itu banget. Orang ini mungkin sedang menata kehidupan ya. Mungkin pekerjaannya yang tadinya belum matang, belum mapan ketika meninggalkan orang yang dia sayang. Terus sekarang dia sudah mulai menata diri. Dan dia mungkin sudah mulai memikirkan apa yang harusnya dia jalanin ketika dia membentuk sebuah ikatan emosional. Semoga gak ada bacaan aneh-aneh. Ya, orang ini merasa lemah, gak berdaya. Kenapa orang ini berpandangan pendek? Apa yang dia sesain? Apa yang menyebabkan dia sayang? Aku tahu. Ini ada Cancer. Ada Cancer, Leo, Pluto, energi. Orang ini nggak pernah mengekspresikan dirinya sendiri. Entah dia itu memang tertutup, atau dia juga orang yang nggak bisa mengekspresikan perasaan dia pada orang lain, atau dia sengaja menekan itu, sengaja berperan baik-baik aja. Tapi justru disinilah letak masalah kenapa dia gagal menjalin suatu hubungan, teman-teman. Sebuah hubungan itu nggak akan berjalan dengan bagus kalau orang tersebut itu berpura-pura nggak butuh. Jadi, kalau orang itu nggak pura-pura nggak butuh, biasanya dia akan mendapatkan karma berupa akibat yang akan membuat dia menyesal itu di kemudian hari. Dan ini contohnya, dia menyesal itu, teman-teman. Dan kartu ini yang kartu Judgment Reverse saya adalah akibat dari kesembronoan untuk enggak melihat apa yang sudah ada di depan mata.
dengan berpura-pura nggak ngerti, nggak dengar, berpura-pura nggak ngerasain itu gitu, nggak merasakan cinta. Apa istilahnya, pas ada nggak terlalu peduli, giliran nggak ada jadi sedih gitu, kayak perasaannya aneh gitu, ambigu banget sih. Tapi ini memang cuman terjadi karena orang ini mungkin orang yang punya sifat negatif, di mana dia nggak mengekspresikan apa yang harusnya dia bisa nyatakan gitu. Orang ini mungkin orang yang sangat tertutup, dan orang ini ada dalam ego, dan dia juga berpandangan pendek, berpandangan bahwa oh aku masih bisa kok dapetin yang lebih baik dari kamu, misalnya oh aku masih punya pacar yang lebih cakep atau yang lebih kaya. Tapi entah kenapa dia hidupnya kayak berantakan banget. Dia berusaha menguatkan dirinya, tapi itu nggak membuat hidupnya happy. Menarik sekali teman-teman. Pura-pura itu sesuatu yang nggak bagus loh ya. Sampai kapan orang itu berpura-pura baik-baik aja, pura-pura nggak butuh? Ini perasaan yang akan selalu merugikan kedua belah pihak, apalagi orang yang diperlakukan seperti itu. Kita cari tahu ini arah kemana, apakah ada hal baik. Kita ngomongin tentang seorang yang menyesali itu dan hidupnya mungkin berantakan. Entah dia berantakan sendiri karena chaos, entah sakit-sakitan, atau mungkin ada hal buruk di tempat kerja karena lay off, atau mungkin dimutasi, atau bisa juga ini terjadi pada orang yang sudah berkeluarga, maksudnya ada dalam pengawasan orang tua, yang dia mungkin akhirnya bertengkar karena dia merasa didikte sama orang, atau dihalang-halangin. Dia juga mungkin orang yang dihalang-halangi oleh teman-temannya sendiri. Mungkin di depan muka dia temannya kayak mendukung, tapi di balik itu temannya berusaha untuk mendorong keduanya untuk berpisah ya. Dan mungkin mereka udah berpisah juga intinya. Tapi ini adalah akibat dari seorang itu nggak mempercayai kata hati atau intuisi dia. Dan orang ini juga berpandangan pendek, karena mungkin juga dia merasa bahwa aku masih muda, aku masih layak mendapatkan yang lebih bagus lagi, aku masih bisa mendapatkan yang lebih cakep, yang lebih kaya, bonafis kan, makanya. Tapi itu nggak bisa membuat dia happy, nggak buat happy. Pada akhirnya dia nyadar bahwa materi, fisik dan sebagainya itu nggak cukup untuk membuat dia tuh happy. Dan itu memang dia harus ditakdirkan menjalani itu, karena dia berpandangan pendek ya teman-teman. Dan ini kebetulan ada kartu Divine Feminine. Feminine itu Empress energi, sedangkan ini Emperor itu maskulin. Ini Emperor, jadi ini energi soulmate ya, benar-benar muncul di sini. Soulmate-nya muncul ya teman-teman, soulmate-nya muncul banget. 3205 4 sangat relevan. Seseorang sebenarnya membuktikan bahwa dia tuh benar-benar sayang banget gitu. Tapi entah kenapa kayaknya dia nggak diperhatikan gitu, sehingga itu juga sesuatu yang buruk terjadi pada mereka. Oke, kita lihat sisi, semoga ada hal baik yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari di dalam bacaan ini ya teman-teman. Dia nggak menempatkan diri pada hubungan ya waktu itu ya, karena dia juga pintar berpura-pura. Kenapa ada perpisahan? Apakah orang ini berpisah dari orang ketiga atau cepat? Oh iya benar, seseorang sepertinya sekarang kebaca bahwa si Aries energi atau Emperor energi ini dia sedang menjalin hubungan toksik dengan orang lain. Oh, aku tahu. Ini bacaan 3 pihak ya, teman-teman. Yang aku baca adalah seseorang meninggalkan orang lain demi karmic partner ini. Karena dia nyangka itu adalah soulmate-nya, tapi ternyata bukan. Soulmate-nya adalah ini, orang yang ditinggalkan, orang yang dia masih berharap
dia akan bisa merasakan hubungan itu lagi. Dan ketika ini terjadi, dia makin renggang sehingga mereka bertengkar karena dia udah nggak merasakan lagi cinta dalam hubungan itu ya, sehingga orang ini berpisah. Ini karmic partnernya berpisah ya dari orang ini, dari si tokoh yang kita bicarakan, sedangkan dia kangennya sama orang yang di sini si defend itu di atas, sebab dia tahu kalau dia jalan sama orang ini, orang yang dulu bener-bener kayak orang yang bener-bener sayang sama dia sepenuh hati di masa lalu, tapi malah dia sia-siain. Dia akhirnya sadar kalau dia balik lagi sama orang ini, kondisi hidupnya akan semakin membaik, teman-teman. Kenapa ya ada aja orang kayak gitu, tapi nggak apa-apa, itu kan bacaan kamu bukan bacaanku. Aku bisa pastikan bahwa ini adalah bacaan 3 pihak. Ini di kartu bawah ada kata offset, ya benar, ini terlewatkan ya. Ini 4 of cup energi, ini kebalik, berarti ini tentang 4 of cup reverse yang selalu mengindikasikan bahwa ini tentang hubungan, tentang seorang yang menyesal karena dia lebih memilih orang ketiga, tapi akhirnya terjebak dalam hubungan toksik dengan karmic partner, dan mereka akan berpisah karena dia gak happy, gak mendapatkan dunia yang diinginkan, gak mendapatkan relationship yang dia inginkan, sehingga itu terjadi. Sehingga orang ini selalu berpikir bahwa mengharapkan dia bisa menjalin hubungan lagi dengan si sosok feminine energy yang pernah dia lewatkan karena dia lebih memilih orang lainnya. Dan ini adalah bentuk introspeksi bahwa akhirnya dia sadar dia nggak boleh cuman nyalain orang, lari dari hubungan dan sebagainya. Dia harus introspeksi diri, dan ini udah terjadi sepertinya dia mulai introspeksi setelah hubungannya dengan orang yang pada akhirnya ngerasain toksik, dan itu dia akhirnya kangen sama orang yang udah terlewat gitu. Clips, seseorang merasakan struggle dalam hubungan ini ya. Atau ini kutahui dulu. Makanya dia ingin merasakan lagi gimana dia dicintain setelah dia jatuh dalam lubang pusaran toksik, hubungan toksik. You are best thing in my life. Ya, yang terbaik benar-benar disia-siain, dia malah pergi ke karmic partner. Jadilah itu menyesal, dan itu wajar. Dan kadang-kadang orang ini akan berubah dan bertransformasi setelah dia benar-benar sadar bahwa dia sudah kehilangan banget gitu. Dan dia selalu mempertanyakan kepada diri apakah orangnya dia tinggalkan di masa lalu itu masih mau sama dia, gimana kabarnya, dan bla bla segala macam gitu. Ini loh, orang ini tuh sebenarnya juga sampai sekarang pun mungkin masih nyari aba-aba ya, apakah kode-kode ya, apakah orang yang pernah dia tinggalin itu masih mau sama dia, masih mau terima dia segala macam gitu. Dia masih nunggu keputusan, nunggu keputusan ke-1. Di sini ada kata eternity mengambangkan keabadian. Cintai diriku selama seseorang abadi selalu tak terbatas oleh dimensi waktu, ikatan yang saling menguatkan satu sama lain dan menumbuhkan banyak kesempatan baru. Kesempatan itu akan datang, tapi setelah orang ini menyelesaikan hubungan dengan karmic partnernya. Jadi kalau dia sekarang sudah bisa mengerti bahwa hidup dia nggak boleh selalu bertahan pada orang yang toksik, dia mungkin akan cepat kembali kepada orang yang pernah dia tinggalkan, teman-teman. Dan buat teman-teman yang ngerasa nggak pengen balik sama orang atau kayak semacam itu, tentu aja bacain bukan buat kamu ya, teman-teman. Tolong diingat sekali lagi. Kenangan, pernah nggak sih? Mungkin orang ini pernah nggak, ini ada kata manifestasi juga. Orang ini mungkin pernah istilahnya soal sistem manifestasi.
Orang ini pada akhirnya nyadar apa yang sudah dia lewatkan dan dia benar-benar kayak menghargai kenangan-kenangan yang sudah terjadi di masa lalu. Baginya, di saat dia itu terpuruk dalam karmic pattern energi, seseorang yang dia kenang itu saat ini mungkin sedang menyendiri, asik sendiri dan bla bla segala macam, dan dia mungkin mulai ingat apa yang sudah terjadi di masa lalu, kenangan-kenangan indah waktu dia jalan sama orang yang dia tinggalkan dan belum jamak ini. Di saat orang ini sudah bubaran, di saat Tuhan semesta membuka jalan untuk dia ingin kembali ke sini, tergantung apakah dia mau mengklaim seperti yang tercermin di kartu ini, atau dia akan tetap diam seolah nggak peduli dan dia akan terus seperti itu, dan dia akan ketemu sama orangnya baru, dia akan menderita. Itu sesuatu yang agak tapi nggak apa, ini bacaan bukan bacaan. Pesan apa yang bisa kita dapat dari reading ini ya teman-teman? Seseorang sepertinya memang ditakdirkan buat kembali. Kamu tinggal kembali ke siapa dulu nih? Apakah ada seorang yang mau kembali ke kamu, atau dia kembali kepada kamu? Udah nggak boleh lagi. Kamu udah gak boleh lagi menyalahkan seorang karena dia lebih memilih orang lain dibanding kamu. Karena itu udah basic sebuah hubungan. Ketika seseorang gak memilihmu dan memilih orang lain, dia sebenarnya sengaja untuk supaya menjauh, supaya kamu gak ngejar-ngejar lagi. Jadi kamu harus sayang sama diri sendiri dan gak pernah menyalahkan pilihan orang lain untuk meninggalkan kamu. Ketika seseorang selalu berpikir bahwa orang yang ninggalin gue akan balik, akan minta maaf segala macam, itu adalah egomu untuk seolah-olah dia itu bersalah. Tapi kita harus selalu ingat gambaran besarnya bahwa semua orang berhak memilih apa yang dia senangin ya, supaya daripada kamu membuat seseorang terkurung di dalam sangkar, dia berkicau tapi dia nggak ngerasa bebas gitu. Itu sesuatu yang nggak akan bagus untuk relationship. Jadi mungkin pada akhirnya kamu sudah nggak akan lagi menyalahkan seorang karena dia menjauh dari kamu, dan karena orang itu juga punya kebanggaan tersendiri kalau dia berhasil meninggalkan seorang. Itu bukan sesuatu yang bagus untuk dijalani, dan memang segala sesuatu selalu dimulai dari sebuah persahabatan. Kamu nggak akan pernah bisa ngalamin namanya dicintain atau mencintai pada seorang yang nggak pengen menjalin hubungan persahabatan sama kamu. Orang yang sangat kaku, sangat tertutup, ditanya jam berapa, balasnya jam berapa dan sebagainya. Karena seseorang harus bisa menjadi sahabat orang yang dia sayangin, dan orang yang disayangin harus bisa bersahabat dengan kamu ya. Supaya apa? Supaya ketika nanti jalin hubungan relationship itu nggak akan bosan gitu, akan selalu ada variasi. Makanya pertemanan selalu dibutuhkan ya teman-teman. Bertemanlah dengan kekasihmu sendiri, bertemanlah karena daripada dia berteman dan orang lain dan mungkin akan selingkuh, nanti kamu berteman dengan orang itu yang akan lebih disarankan. That. Ini kartu that, dan ini juga that. Artinya pada akhirnya seseorang harus menjalani karmic relationship dengan orang lain karena dia sudah meninggalkan orang lain. Sebab Tuhan menunjukkan jalan ini akibat dari kamu menjauhi seseorang dan mendekati orang baru yang akan lebih membahayakan kamu. Ini kartu ini muncul di sini, kartu death atau kartu transformasi. Bukan benar-benar mati ya, tapi lebih ke transformasi. Karena hidupnya chaos kalau nggak ada kamu. Dalam chaos ini ku merasa sepi. Di bawah ada kartu abundance dan imagination. Seseorang yang mengalami hal-hal buruk ini, entah di posisi ini, di posisi itu, atau posisi itu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah merasa bahwa nggak akan ada nggak akan ada lagi harapan, nggak akan ada lagi hari esok yang cerah, yang dia benar-benar kayak merasa dicintain. Karena ketika seorang nggak percaya tentang hal baik di masa depan, sekarang pun orang ini akan stagnan ya teman-teman.
Seseorang harus percaya dengan apa yang terjadi di masa depan. Dan ketika nanti kamu dan dia bersama, keberlimpahan akan berlipat-lipat dalam kehidupan kalian, entah itu kesehatan, entah itu usaha dagang atau jual beli dan sebagainya. Tapi di sini ada indikasi bahwa anginnya terlalu kencang sampai turbin di pojok gedung itu kayak muter gitu. Jadi mungkin kedengar sampai sini ya teman-teman. Itu kalau ada angin kencang banget, ada gangguan. Oke, sudah selesai. Bacaan ini akan mengindikasikan bahwa ini ada perkembangan bagus akan datang justru setelah seseorang yang sudah menyelesaikan karmic cycle, dengan karmic pattern itu, dia akan menuju lagi orang yang sudah pernah dia tinggalkan, dan orang yang pernah dia tinggalkan akan lebih berkembang setelah dia akan menerima orang yang pernah meninggalkan dia. Menarik sekali bacaan ini teman-teman. Semoga bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman yang memang membutuhkan bacaan ini. Apalagi aku concern ke teman-teman sudah jadi follower atau subscriber di TikTok. Mungkin cuman itu aja bacaannya teman-teman. Semoga ini bisa diambil hikmahnya, dan lagi-lagi saya ingetin lagi, bacaan ini gak akan tersonet ke semua orang ya. Jadi jangan ngomel-ngomel kalau itu bacaan itu gak cocok, dan jangan merasa bahwa gak ada harapan. Kamu harus percaya harapan, kamu harus percaya bahwa kalian berdua akan bahagia, happy ending. Selamat beraktivitas.